Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Janita Aulia Ramadhani dengan NIM 23018-294 dan saya dari kelas E. Dan di sini saya akan menjelaskan codingan saya mengenai gambar sepeda anak 3D dengan menggunakan OpenGL dengan komponen mesh yang berupa lingkaran dan poligon. Lalu ada spline yang berupa kurva Bezier, dan juga saya memberikan kontrol interaktif untuk rotasi dan pergeseran. Dan di sini ada header dan inisialisasi. Jadi kita memanggil include Windows C. Jadi kalau misalnya perangkat kita tuh Windows, kita tuh memakai ini, jadi biar perangkat Windows itu juga bisa mengakses. Jadi kita juga memanggil library OpenGL dan GLUT. Lalu di sini juga kita memanggil include MathE, yang dimana dia itu berisi library matematika, rumus matematika dalam codingan C++, dalam bahasa C++. Nah, di sini ada variabel global yang mana berupa float angel, post x, dan post y. Nah, dia tuh digunakan untuk rotasi dan translasi sepedanya. Lalu di sini ada fungsi-fungsi utama yang mana ada void draw circle, ada void draw spoke, ada void draw saddle mesh, dan ada void Bezier, dan juga ada void draw bike. Nah, dimulai dari draw circle, yang mana draw circle ini digunakan untuk menggambar lingkaran seperti roda dan poros pedal. Poros pedal yang berbentuk lingkaran itu di poros pedal, untuk yang bagian kiri kanannya itu nanti ada pengayuhnya. Nah, itu kita menggunakan fungsi menggambar lingkaran ini. Nah, kita tuh di sini juga menggunakan GL Triangle Fan, yang mana itu tuh untuk efek mesh. Nah, di sini ada perulangan for. Nah, di sini ada rumus-rumusnya kayak cos dan sin. Nah, itu tuh cosin itu tuh dia ada di library dari MathE ini. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan include MathE, maka ini nanti bakalan error. Nah, kalau misalnya kita nggak menggunakan ini include GL atau GLUT, ini nanti bakal error juga, yang GL Triangle Fan. Lalu ada void draw spoke. Nah, itu tuh untuk membuat jari-jari roda dengan garis radial. Jadi roda-roda di dalam kerangka ban itu kan ada yang kayak kerangka tulang-tulang ban. Nah, itu kita menggambar di dalam sini, di dalam fungsi ini. Nah, itu kita juga menggunakan GL lines. Lalu di sini ada cos R dan sin R sama dengan memanggil MathE tadi. Lalu di sini ada draw saddle mesh, itu tuh untuk membuat saddle dengan menggunakan polygon mesh. Nah, ini ada GL polygon. Nanti itu bentuknya kayak segitiga, tapi segitiganya tuh nggak lancip, jadi dia tuh berbentuk segitiga tapi segitiganya tuh nggak sempurna. Nah, di sini untuk bentuk-bentuknya kita menggunakan GL vertex. Nah, kalau misalnya ini dia tuh nanti bakal turun sedikit mengikuti tiang saddle-nya. Lalu ada fungsi draw Bezier. Nah, draw Bezier ini tuh saya bertujuan untuk menggambar rangka sepeda yang melengkung. Jadi saya menggunakan kurva Bezier untuk menggambar segitiga yang melengkung, itu kerangka sepeda yang melengkung yang melengkung begini untuk kerangkanya. Nah, itu menggunakan draw Bezier. Nah, ini tuh menggunakan GL line strip. Nah, itu di sini ada rumus-rumusnya, ada POW, CTRL. Nah, itu tadi hanya ada di library MathE. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita nggak menggunakan library MathE atau include MathE, itu nanti di sini bakal error juga, karena hanya POW sama CTRL itu khusus kalau misal
ada di library khusus Math aja. Nah, di sini ada drawback, jadi fungsi untuk menyusun semua elemen kayak ada roda utama, roda bantu, saddle, kerangka, stang, dan pedal. Jadi menjadi satu objek dibikin sedemikian rupa hingga membentuk sepeda. Nah, di sini ada roda utama, roda depan dan roda belakang. Nah, di sini ada roda utama belakang. Untuk dari roda belakangnya ini untuk menggambar roda depan, dan ini untuk menggambar roda belakang. Nah, ini draw spoke tadi untuk jari-jarinya, jari-jari atau tulang-tulang dari bannya itu. Nah, ini ada roda bantu tengah di bawah roda belakang. Jadi kan kalau misalnya kita, kenapa cuma satu? Kalau misalnya menggambar dua, itu nanti satunya nggak bakal kelihatan, jadi sama aja. Jadi saya juga menggunakan satu, jadi saya hanya menggunakan satu roda saja. Jadi di bagian belakang, di tengah-tengah, bagian bawah. Nanti bakal saya tunjukin di bagian outputnya. Lalu di sini ada poros pedal. Untuk poros pedalnya itu yang circle, jadi bakal berbentuk bulatan, terus nanti bakal ada pengayuhnya. Nah, ini lalu ada batang pengayuh, dia tuh ini tuh color 000 itu kan RGB. Kalau misalnya 0 semua nanti bakal jadi hitam. Kalau misalnya ini 111 itu nanti bakal jadi putih. Lalu di sini saya juga batang payungnya juga menggunakan GL lines. Nah, ini ada GL vertex, itu tuh untuk atas kanan, dan ini untuk atas bawah kiri. Batang pengayuhnya. Jadi nanti bakal ada di atas kanannya ini, atas kanan dan bawah kiri bakal berbentuk pedal. Nah, di sini ada pedal kecil di ujung. Jadi pedal pengayuh pedalnya nanti ada di bagian ujung, juga menggunakan GL lines. Nah, ini ada pedal kanan dan ada pedal kiri. Lalu di sini ada rangka bawah yang melengkung. Jadi melengkung menghubungkan menghubungkan satu bagian belakang dan bagian depan. Nah, itu saya menggunakan low frame yang mana ini ada array. Nah, itu nanti untuk membuat yang bagian melengkung menghubungkan yang depan dan belakang. Jadi biar berbentuk sedemikian rupa menjadi bentuk sepeda. Lalu di sini ada tiang dan sambungan rangka. Ini ada tiang untuk saddle, ini belakang ke pedal, di sini ada depan ke pedal. Lalu di sini ada pedal horizontal. Nah, pedal horizontal yang menaik itu. Nah, ini juga menggunakan GL lines. Lalu ada saddle sebagai mesh permukaan. Nah, ini tadi saddle mesh itu tadi merupakan fungsi dari ini untuk menggambar saddle yang berupa poligon, bentuk poligon. Lalu di sini ada stang, dan ini ada tiang stangnya, dan di sini juga ada stang horizontal untuk pegangan yang bisa kita pegang di sepeda. Saya juga menggunakan GL lines. Lalu di sini ada void display. Nah, display itu tuh untuk membersihkan layar, jadi menampilkan gambar ke output. Itu tuh di dalam void display ini. Nah, di sini ada untuk membersihkan layar, GL clear. Nah, terus kita juga menerapkan transformasi. Jadi terus transformasi seperti GL translate ini tuh untuk melakukan pergeseran. GL rotate itu untuk mengatur perputaran, jadi biar sepedanya tuh nanti mutar, sama GL translate itu untuk biar sepedanya nanti geser. Ini drawback tadi, inisial saja atau pemanggilan fungsi dari drawback yang ini. Jadi biar ditampilkan di dalam void display ini. Nah, lalu ada inisialisasi draw void init. Nah, ini ada clear color untuk backgroundnya biar putih. Lalu ada ini ortok untuk pergerakan dari sepedanya. Lalu ini yang paling penting yaitu keyboard untuk rotasi sepedanya. Nah, keyboard ini tuh bakal kalau misalnya kita A itu bakal mutar. Jadi mutarnya tuh kan A itu kan ada di kiri, jadi mutarnya tuh nanti tuh ke kiri. Kalau misalnya kita D itu angel, jadi angel ini tuh sebagai muter gitu, sebagai rotasi. Kalau pos ini tuh sebagai pergeseran.
Nanti kalau misalnya kita pencet A itu nanti bakal mutar ke kiri, kalau pencet D itu berarti bakal mutar ke kanan. Kalau misalnya kita tekan W itu nanti bakal ke atas, dan kalau misalnya kita nekan S itu nanti bakal ke bawah. Nah, ini ada special key, kan kita ada di dalam keyboard itu kan ada panah-panah. Nanti kalau misalnya kita tekan bagian kanan, panah ke kanan itu nanti bakal bergerak ke kanan, kalau misalnya ke kiri juga bakal gerak ke kiri. Nanti bakal saya tunjukin di bagian outputnya. Lalu ini ada fungsi utama yaitu fungsi main. Nah, ini ada init Windows, display mode sama init. Nah, itu tadi void yang tadi yang kita menggunakan fungsi kosong itu tadi bakal diinisialisasi di sini. Jadi ada display, keyboard, special fungsi special key tadi. Nah, di sini ada create window, itu untuk membuat outputnya itu nama yang kita inginkan. Nah, sekarang mulai untuk outputnya bakal menjadi seperti ini. Nah, ini tadi kan pedalnya itu tadi kan berbentuk poligon. Nah, poligonnya itu segitiga, tapi segitiganya tuh nggak sempurna. Ini tadi untuk penghubungnya yang melengkung tadi. Lalu ini ada tiang stang, ini ada stangnya, ini ada pengayuhnya. Tadi kan ke kanan atas sama kiri bawah. Nah, kalau misalnya kita tekan panah ke kanan itu nanti bakal maju. Nah, bakal maju. Nah, kalau misalnya kita tekan panah ke kiri itu nanti bakal mundur. Kalau misalnya tadi kan ada fungsi juga perkondisian. Kalau misalnya kita tekan A itu nanti bakal mutar ke kiri. Coba. Nah, bakal mutar ke kiri. Kalau misalnya kita tekan D itu nanti bakal mutar ke kanan seperti ini. Lalu kita juga ada fungsi perkondisian W, dimana kalau misalnya kita tekan W itu nanti bakal ke atas. Nah, ke atas seperti ini. Kalau misalnya kita menurunin, kita tinggal menekan keyboard S. Nah, bakal turun, bakal ke bawah. Jadi ada tadi A, D, S, W. Kalau misal itu kan tadi kan huruf kecil. Kalau misalnya kita menggunakan huruf besar nanti bakal nggak bisa melakukan perputaran atau pergeseran ke atas ke bawah, karena tadi kan cuma biar karakternya kan A, D, S, W yang huruf kecil. Kalau misalnya huruf besar nanti nggak bakal berfungsi. Nah, ini jadi kalau misalnya kita tekan W ke atas, S ke bawah, D mutar ke kanan, A mutar ke kiri. Kalau misalnya kita panah ke kanan bakal geser ke kanan, kalau misalnya panah ke kiri bakal geser ke kiri. Seperti itu. Nah, ini hanya berbentuk kerangka seperti ini. Itu hanya berbentuk kerangka seperti ini karena ini tuh menggunakan OpenGL Classic. Jadi kita tuh hanya bisa berbasis membuat model, jadi berbasis mesh dan spline. Dan kenapa kerangkanya nggak seperti sepeda pada umumnya, sepeda 3D seperti itu, karena keterbatasan dalam fitur OpenGL. Jadi tanpa shader modern, jadi hasilnya tuh hanya berupa kerangka sederhana. Jadi konsep ini tuh bisa dikembangkan menjadi 3D model dengan lighting dan kontrol kamera jika pakai Unity atau OpenGL modern. Tapi saya di sini hanya menggunakan OpenGL Classic, yang mana itu nanti bakal jadi kerangka yang sangat sederhana seperti tadi, tapi juga berbentuk seperti sepeda, menyerupai seperti sepeda tapi hanya berbentuk kerangka karena keterbatasan dari fitur OpenGL Classic ini. Udah gitu aja, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.